Puji Tuhan, terima kasih Pastor Jabid dan semua keluarga besar KBHA dan semua pemirsa di Zoom, Facebook, dan YouTube. Pagi hari yang luar biasa, kita bersyukur atas pagi ini dan kita mengucap syukur dengan penyembahan kita, dengan worship kita. Saya mau sampaikan firman pagi hari ini, yaitu manifestasi hadirat Allah dalam penginjilan. Manifestasi hadirat Allah dalam penginjilan. Allah selalu hadir, kita tahu. Karena Allah adalah Immanuel. Dia beserta kita. Amin. Saya mau mulai dari pujian. Pujian kita tahu di dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Puji-pujian. Puji-pujian adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah karena apa yang sudah Dia lakukan. Puji-pujian masih bisa kita berikan kepada manusia. Tetapi ada satu hal yang lebih dari pujian itu, yaitu worship. Itu tidak boleh seorang manusia pun membagi atau mendapatkan sedikit pun dari worship. Worship itu hanya untuk Tuhan kita. Untuk Tuhan Yesus. Itu milik Tuhan. Dan itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel jauh ribuan tahun sebelum Yesus datang. Saya pernah nonton di video tentunya Michael Jackson, di mana banyak sekali penggemarnya bukan hanya memuji dia, tapi worship dia. Bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Saya lihat harus dikeluarkan, digendong keluar, karena mereka sudah tidak sadar diri. Mereka worship kepada Michael Jackson, dan Michael Jackson itu tidak mengasihi mereka. Michael Jackson juga mungkin tidak peduli dengan mereka, tidak kenal dengan mereka. Tapi ada seseorang yang sangat mengenal kita, dan telah memberkati kita, dan telah melakukan hal baik, bahkan memberikan nyawanya di kayu salib. Itu yang harus kita worship. Penyembahan kita kepada orang yang mengasihi kita, yang memberikan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Karena Dia adalah King of Glory, Raja kemuliaan. Hanya Dia yang layak dimuliakan. Dia layak ditinggikan, yaitu Kristus. Saya baca tentang worship. Worship saya baca dari 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kita tahu pada awalnya Daud mau memindahkan tabut Allah dari Hebron, di mana dia diangkat menjadi raja, ke kota Daud atau Sion. Dan itu persiapannya luar biasa untuk pemindahan tabut Allah. Dan tabut Allah itu hal yang paling penting di dalam kerajaan Israel. Karena di mana ada tabut Allah, di situ peperangan itu selalu dimenangkan oleh kerajaan Israel. Dan Daud, seorang pahlawan perang, selain sebagai raja Israel, dia juga pahlawan perang, panglima perang yang tak terkalahkan. Dan dia tahu rahasia bahwa tabut Allah itu penting bagi kemenangan-kemenangannya. Dan waktu Daud diangkat jadi raja setelah kematian Saul, itu persiapannya itu untuk pemindahan. Dia pilih orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, 30.000 orang. Itu persiapannya luar biasa. Dan itu waktu tabut Allah dipindahkan, itu mereka penyembahan, worship. Bahkan Daud menari. Mengapa? Karena dia layak. Dia harus disembah, dia harus ditinggikan. Karena dia adalah Almighty God, Allah itu.
Allah waktu itu bertata di tabut Allah. Karena tabut Allah tempatnya tablet 10 perintah Allah di situ. Dan harusnya berada di ruang Maha Kudus. Holy of Holy. Di mana itu hanya bisa masuk mereka yang telah menguduskan dirinya. Dan kita lihat di dalam perjalanan ke kota Sion. Ada lembu hampir tergelincir. Dan Usa punya niat yang sangat baik. Mau menahan tabut itu. Dan dia mati. Bapak Ibu mungkin boleh bertanya-tanya mengapa dia mati. Tetapi kita tahu bahwa yang jelas bahwa lembu itu tergelincir. Bahwa ini ada ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian di dalam menghargai hadirat Allah. Kalau mereka hati-hati dan mereka orang-orang pilihan, dari 30.000 itu, mungkin the best of the best yang mengawal tabut itu ada Roh Allah. Tidak boleh sampai tergelincir. Dan Daud sendiri ketakutan karena Usa langsung mati. Daud tidak berani bawa tabut itu ke kota Sion. Dan dia titipkan ke Obed-Edom. Dia ingin lihat what next. Karena mengerikan dengan kesalahan kepada Roh Allah. Maut. Dan waktu ditaruh di Obed-Edom, tentunya itu adalah sebuah privilege. Roh Allah taruh di situ. Tetapi Obed-Edom juga seperti Daud. Dia juga tahu Usa mati. Dan apa yang Obed-Edom lakukan selama 3 bulan itu? Dia panggil seluruh keluarganya untuk menyembah. Mereka hidup di dalam situasi penyembahan. Menyembah itu adalah hati. The heart of worship. Penyembahan itu. Dan mereka menyembah. Dan kita baca di ayat tadi. Keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Bahkan seisi rumahnya. Siapapun dia. Termasuk sampai servennya. Diberkati semua. Karena ada Roh Allah. Dan hari ini, Roh Allah itu di mana? Tabut Allah tidak ditemukan lagi. Tabut Allah itu harus taruh di Holy of Holy. Dan waktu kita lihat tabut suci itu dipindahkan ke kota Daud, itu Daud yang paling pertama mengadakan worship 24/7. Dia memilih orang-orangnya untuk menyembah siang dan malam bergantian, menyembah worship. Apa yang terjadi? Di mana tabut itu? Hari ini. Saya singkatkan cerita ini supaya Bapak Ibu bisa tangkap tabut Allah itu di mana. Kita ingat waktu Yesus datang 2021 tahun yang lalu di bumi. Yesus adalah firman Allah, adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Allah sendiri di dalam tubuh Kristus berfirman, berkata, bahwa bait suci ini akan dirobohkan. Dan dia akan bangun dalam 3 hari. Itu bait suci. Bait suci yang ketiga. Yang dibangun Kristus Yesus sendiri. Allah sendiri yang membangun bait suci itu. Bait suci itu tempat Roh Allah. Tempat tabut Allah harus ada. Dan bait suci itu kita baca yang ditulis oleh Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah yang pernah ada di tempat Obed-Edom yang pernah dipindahkan dari Hebron ke kota Sion. Roh Allah itu hari ini diam di dalam saudara dan saya. Kalau Obed-Edom
telah memulai memberikan inspirasi kepada Raja Daud, keluarganya menyembah siang dan malam, menyembah siang dan malam. Saya beritahu Bapak Ibu, Roh Allah hari ini ada di dalam saudara. Saudara tidak hanya worship di doa pagi. Saudara hanya tidak worship di Sunday service. Saudara tidak hanya worship di pertemuan persekutuan-persekutuan. Obed-Edom telah memulainya dengan worship day and night, day and night. The incense arise. Pastor bisa naikkan lagu. Amin. Yes. Ya jamaah, Yesus jamah, dan beri damai di hatiku. Saudara akan terlepas dari kemarahan, out of control, tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya, tadi kan saya didoakan pelepasan atas kemarahan, kedengkian dan gossiping ya. Itu memang masih terjadi di dalam hidup saya. Dan juga sebelum didoakan itu saya rasanya saya nggak perlu, saya udah oke. Saya sudah doa tiap hari, saya sudah penginjilan, saya sudah mewartakan kerajaan Tuhan. Saya pikir saya tidak perlu gitu. Tapi waktu saya worship, tiba-tiba air mata tuh mengalir, dan akhirnya saya berdoa di dalam spirit, dan rasanya saya lega, dan rasanya kayak mau terbang gitu. Dan saya merasa memang setiap orang harus merendahkan diri, itu baru bisa dijamah oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Allah telah mendemonstrasikan kuasanya. This is your time. Free. Haleluya. Haleluya. Silakan Pastor Ante. Kalau saudara sudah sehat, saudara berdiri. Ya, saya selama ini Pak, kemarahan dan keangkuhan, kesombongan. Tapi sepanjang worship ini, saya juga dari awal itu terus mengalir air mata saya, dan saya tahu itu jemaat Tuhan. Dan aku dibebaskan dari kemarahan, keangkuhan, arogansi, kesombongan itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu adalah worship. Kesaksianmu adalah worship. Seperti Daud menceritakan hidupnya. Ada yang lain, jangan malu. Ini kesempatan bagi hidupmu. Ini God appointment time. This is your time. Silakan unmute. Ya, salam Pak. Ya, salam Pastor Vincent, Pastor Jabid. Shalom. Silakan Pak. Kesaksian. Wow, saya gemetaran nih. Aduh. Haleluya, haleluya. Ya, saya dijamah Tuhan. Amen, haleluya. Silakan saksikan. Saksikan Pak. Damai Sudah surga. lama hidung saya bermasalah, Pastor. Dokter bilang ini pembengkokan tulang hidung. Sehingga mengakibatkan kalau ini masalah ini pasti sakit. Ya, tetapi saya rasakan tadi ada jemahan Tuhan di sini. Ya, saya sudah sembuh. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kesaksianmu adalah worship yang luar biasa. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, engkau telah sembuh.
Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Worship. Amin. Haleluya. Worship. Kesaksianmu adalah worship. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidupmu adalah memuliakan nama Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saat ini Tuhan ingin menghembuskan angin Roh Kudus yang membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan angin Roh Kudus, hadirat Tuhan itu dihembuskannya melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertakhta, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian penyembahan umatnya. Amin. Nah, ketika ada takhta Tuhan, disitulah ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pengampunan, ada keselamatan, ada kesatuan, dan semua berkat serta anugerah yang melimpah dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, saat Tuhan ditinggikan, maka Ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Jadi bukan hanya berkat-berkat melimpah yang kita dapatkan ketika angin Roh Kudus itu, ketika angin Roh Kudus hadirat Tuhan dihempuskan, tetapi juga kebanjiran jiwa-jiwa dan kebangunan rohani, the great awakening, akan dinyatakan di tengah-tengah kita.